Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Udah segitu aja singkat nih. Saya punya guru Abi Pantun juga ustazah. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehatul afiat dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu calon bidadari surganya Allah, ya, baru calon belum tentu. Dan bapak-bapak insya Allah kita semuanya masuk surga ya Pak ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hal bagian rumah tangga ini perlu dipahami nih. Ini Ustadz Jupri nih, Ustadz Rustandi ini masih muda udah ngomongin rumah tangga. Dengerin, dengerin, dengerin. Nih dengerin nih, dengerin. Ngomong nggak mikir-mikir. Dalam hal rumah tangga nggak ada yang dinamakan pakar ahli rumah tangga. Karena apa? Karena dalam rumah tangga, mohon izin Bapak, ada yang sudah nikah 40 tahun, 50 tahun. Ternyata dalam rumah tangga satu ibadah yang tiada akhir. Sebab apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul gitu ya? Iya. Ketemu suami, 10 pahalanya. Laki ketemu bini, 10 pahalanya. Laki bini, hehe. Ibadah. Ngasih air segelas, 10. Suami pulang kerja, ibu ngasih air segelas, nilai pahalanya 10. Tapi mohon maaf, beribu maaf, enggak berlaku kelipatan. Kata Ustaz Jupri, segelas 10, kalau 2 gelas, kalau 2 galon, enggak berlaku kelipatan. Yang kedua, ibadah satu ibadah yang tiada putus adalah dalam pernikahan. Makanya kalau ada yang belum nikah, buru-buru nikah. Supaya ibadah nyambung. Sholat ada waktunya, puasa ada bukanya, iya enggak? Haji umroh ada waktunya, nikah mah. Dua, dalam pernikahan itu adalah pembelajaran pendidikan yang tiada ujungnya. Buktinya apa? Kita walaupun nikah sudah sekian tahun tetap belajar Pak. Belajar memahami pasangan hidup. Gua mah, laki gua mah, bini gua mah, istri gua mah dari dulu cerewet. Emang dari dulu cerewet. Memang kita harus tetap memahami dan mengerti pembelajaran yang tiada akhir. Makanya dalam pernikahan mah semuanya belajar. Dan orang yang menyampaikan nasihat pernikahan bukan ahli, bukan pakar, tapi belajar dari pengalaman hidupnya. Ibu nasehatin anak, belum tentu anak bisa ngikutin cara hidupnya orang berumah tangganya ibu. Sebab dalam rumah tangga dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli pasangan hidupmu dengan cara yang ma'ruf. Ilmu dari Abi Pantun. Ma'ruf khair dengan thayyib beda. Khair baik kata orang, baik kata kita. Thayyib baik tapi ada unsurnya, misalnya buah. Baik tuh, thayyib. Tapi kalau ma'ruf, baik buat orang belum tentu buat kita. Baik buat kita, sampai belut gua. Baik buat kita belum tentu baik buat orang rumah tangga. Makanya Bu, nih dengerin. Jangan suka ngebanding-bandingin rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Bukan, malah betul. Gitu Pak, kalau perempuan diomelin betul. Ini saya ngomong buat ibu. Sebab di mana-mana ibu yang selalu rese. Pak tuh lihat rumah tangga orang. Tuh si Anu mah suaminya udah begini, udah begitu suaminya. Lu kawin aja sama suami orang.
Rumah tangga nggak bisa dibanding-bandingkan, sebab kebahagiaan kita belum tentu dirasakan sama dia, dan kebahagiaan dia belum tentu juga sama dengan kita. Contoh, nggak usah jauh-jauh, ini materi saya belum masuk sebenarnya, lagi prolog ini. Satu, contoh, ibu mohon maaf yang rumahnya lantai 4, kalau kata Abi Pantun, rumah lantai 4, duitnya berlipat, mobilnya mengkilat, nggak pakai bini 4. Manggilnya papi sama mami, pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Nih bandingin sama kita. Ini bukan mohon maaf, bukan ngerendahin nih. Lakinya tukang parkir, bininya tukang karedok. Mau kemana pi? Parkir. Mami mau kemana? Ngerendos karedok. Bukan nggak boleh, tapi kurang pantas. Baik dia, buat dia belum tentu buat kita. Itulah uniknya rumah tangga. Nah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana supaya kita nih apa yang saya sampaikan bukan buat bapak ibu yang sudah menikah ya, kecuali mau menikah lagi sok aja. Setuju menikah lagi suaminya? Pasti nggak bakalan setuju ya. Ibu bapak setuju? Setuju dia. Nah, tinggal cari nih bininya siapa, lakinya siapa nih ya. Ini pembelajaran aja. Satu, bagaimana cara mencari jodoh yang baik menurut ajaran Islam. Supaya kita seiring takdir Allah juga upaya manusia untuk bisa memilih menentukan hidupnya. Makanya temanya pasangan itu takdir apa pilihan. Takdirnya dari Allah kita punya jodoh, pilihannya manusia diberikan kehendak untuk berpikir. Ini otak buat mikir, ini jodoh kita pantas apa enggak. Bagaimana caranya? Atau pengen punya pasangan yang baik, awali dari pribadi kita yang baik. Lihat tuh dalam surat An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil khabisin. Perempuan yang jelek pasti dapat jodoh lakinya yang jelek. Bukan jelek muka, karakter. Kalau lu pengen, bahasa kasarnya, kalau lu pengen punya pasangan hidup yang baik, elunya dulu kudu baik. Kok jadi betul? Kalau lu pengen punya suami soleha, banyakan nuntut sih. Hahaha. Ya, satu, kalau kita pengen punya pasangan hidup yang baik, pribadinya dulu perbaiki. Insya Allah dapat pasangan hidup yang baik. Yang kedua, utamakan agama. Nah tadi di segmen 1 Abi udah ngebahas tuh. Itu sebenarnya materi saya, cuman diambil sama Abi, nggak apa-apa. Beliau nanti tuh berhubungan dengan tugasnya beliau berikutnya. Cari agama. Fadfar bijatidin taribat yadak. Pilih agama cantik dari awal nih yang beliau sampaikan. Carilah jodoh itu 4. Harta orang kaya bisa dicari. Mau miskin mau kaya enggak jaminan kesetiaan dan ketaatan. Harta bisa dicari dan kaya mah tergantung bin. Ya kalau binnya belangsa kesono sengsara. Tergantung turunan, bisa dicari. Kemudian apa? Kecantikan, kegantengan, relatif kata Abi juga. Keren sote sekarang lagi ganteng, lagi cantik, usia masih muda. Betul kata Abi tadi, makin tua makin gitu dah. Yang ketiga, cari contoh, cari jodohnya apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Turunan. Kaya, cantik, turunan. Turunannya cakep apa enggak, baik apa enggak, itu memang penting. Tapi ingat, yang terpenting adalah jodoh cari agama yang seiman, seagama. Atau 2. Yang ketiga, nih dengar nih. Yang ketiga, langkah mencari jodoh yang ketiga, lebih ke arah yang namanya serius, disebut ta'aruf. Ingat Bapak Ibu, ta'aruf sama pacaran beda. Ta'aruf mah progresnya lebih cepat, pacaran mah bertahun-tahun.
Ta'aruf lebih menjaga. Ntar saya ada segmen bagian itu, ntar saya jelasin. Ntar. Kalau kebahas nanti saya jelasin ya. Kalau nggak kebahas gampang, tinggal ngundang aja ntar gampang. Ya, ta'aruf. Yang ketiga, yang keempat, cara mencari jodoh yang baik adalah libatkan Allah. Apa? Istikharah. Cuman Bapak Ibu dengar, kalau untuk jodoh istikharahnya jangan sendiri. Gunakan orang lain. Di sini banyak kiai, banyak ustadz. Ustadz, istikharahin anak saya mau nikah, jodohnya si anu cakep apa enggak? Karena kalau Ustadz Sopian berdiri berarti waktu udah mau udahan. Sebab kalau istikharahnya sendiri terkadang pemikiran dan hasrat yang akan muncul. Dan yang paling akhir, cara mencari jodoh yang terbaik adalah selalu berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min qurrata a'yun waj'alna lil. Berdoalah kepada Allah, semoga pasangan hidup kita yang belum menikah Allah berikan jodoh yang soleh atau yang solehah. Andai pun kita yang udah terlanjur, yang terlanjur begini, terlanjur adanya, percaya dan kita berdoa kepada Allah, beliau pasangan hidup kita adalah jodoh memang yang terbaik dan takdir Allah dari Allah yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah dan Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Rustandi atau Jufri yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Bagaimana sesungguhnya ini menjadi cerminan kita dan juga sekaligus menjadi ikhtiar, sekaligus menjadi usaha kita. Sebagaimana tadi apa yang disampaikan atau dipesankan oleh guru kita Ustadz Rustandi, bagaimana mencari jodoh, sebagaimana tuntunan Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, di segmen berikut pemirsa, guru kita Ustazah Atiko juga akan memberikan tausiah bagaimana ketika kita sudah menerima takdir jodoh kita. Sering menjadi pertanyaan, apakah ini sudah menjadi takdir atau ini bagian pilihan kita yang salah? Nah, nanti akan dijelaskan di segmen berikut. Namun sebelumnya, Abi Pantun atau Ustadz Taufik Rohman sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Ada beruang pakai kacamata. Uang 1 juta. Mau nggak? Oh, coba itu. Baik ya. Yang bisa jawab maju ke depan, saya panggil uang 1 juta, jangan lupa potong pajaknya. Iya, biar jelas. Oke, pertanyaannya gampang aja. Sebutkan salah satu dari 4 kriteria yang Nabi ajarkan untuk milih jodoh. Ini duluan nih, sini. Yuk, ada mic-nya. Sini. Oke, deketan dikit. Nah, nggak nempel kok, tenang aja. Ya, siapa namanya? Nama saya Siva. Siva. Ya. Dari 4 kriteria pilihan Nabi dalam memilih jodoh, Jawabannya adalah agama atau akhlaknya. Benar apa enggak? Alhamdulillah, jawabannya naga bonar minum teh hangat, benar banget. Ya, nih hadiahnya. Jangan lupa potong pajaknya. Ya, ya Allah, jelasin ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, senang nggak ngaji di Damai Indonesiaku? Senang nggak? Oh, oke, ya kalau senang naik atap ngemil buah duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku.